Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Firman. Oke, anak-anak, di video kali ini Bapak akan membahas mengenai bab 2 kelas 11 Matematika Peminatan, yaitu rumus-rumus trigonometri. Oke, di bab ini nanti kita akan mempelajari 4 bagian ya. Bagian yang pertama adalah mengenai jumlah dan selisih sudut. Bagian yang kedua adalah sudut ganda atau sudut rangkap. Bagian ketiga adalah sudut paruh. Dan bagian yang keempat adalah jumlah, selisih, dan perkalian fungsi trigonometri. Oke, di video kali ini kita akan membahas dua subbab ya, yaitu mengenai jumlah dan selisih sudut, dan yang kedua adalah sudut ganda atau sudut rangkap. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, bagian A, yaitu mengenai jumlah dan selisih sudut. Dari judulnya kan udah bisa kita ketahui bahwa yang dijumlahkan atau yang dikurangi itu adalah sudutnya. Gitu. Jadi yang kita operasikan adalah sudutnya. Ada 6 rumus dasar yang melibatkan sin, cos, dan tan. Oke, yang pertama adalah sin A plus B, artinya sudut A kita jumlahkan dengan sudut B. Nah, dia nanti akan sama dengan sin A cos B ditambah cos A dikalikan sin B. Nah, jadi untuk sin A plus B ini tanda penghubungnya juga tetap plus ya, sesuai dengan yang di ruas kiri. Kalau ruas kiri plus, berarti yang di sini juga plus. Kemudian untuk formulasinya adalah sin cos cosin. Kemudian untuk selisihnya yaitu A dikurangi B nanti, sin A dikurangi B sama dengan sin cos cosin juga, tetapi di sini penghubungnya adalah dikurangi, gitu ya. Kalau untuk cos, formulasinya adalah cos cos sin sin. Nah, tetapi untuk cos ini ada pengecualian ya. Kalau cos ini dia A plus B, nanti di rumusnya dia menjadi berubah tanda, yaitu menjadi dikurangi. Untuk cos A min B juga sama formulasinya cos cos sin sin, tetapi di sini tandanya menjadi tambah. Kemudian untuk tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A dikalikan tan B. Jadi untuk tan ini tandanya yang sesuai hanya yang bagian pembilang ya. Hanya yang atas. Kemudian untuk yang bagian penyebut yang bawah dia tandanya berlawanan dengan tanda yang ada di ruas kiri. Kemudian kalau tan A min B berarti yang atas tandanya min, yang bawah tandanya adalah plus. Jadi kalian harus hafal ya untuk 6 rumus dasar ini. Kemudian rumus dasar itu bisa kita kembangkan untuk mencari rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Yang pertama, sin 2A itu sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Asal rumusnya adalah, oke, Bapak jelaskan ya sekarang. Oke, sin 2A, perhatikan bahwa 2A itu bisa kita peroleh dari A ditambah A. Nah, rumus sin A ditambah ini tadi kan dia mirip seperti rumus yang nomor 1, ya kan? Rumus yang sin A plus B tadi. Rumus untuk sin penjumlahan sudut itu kan formulasinya adalah sin cos ditambah kosin. Karena sin dia kan tetap ditambah ya, di sini menyesuaikan di sini. Karena ini A sama A, berarti ini kita tulis sin A cos A dikali sin A. Kalau tadi kan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, tetapi di sini kan sama-sama A ya. Jadi di sini sin A cos A ditambah cos A kali sin A. Nah, sin A cos A sama cos A sin A kan sama aja. Kalau kita jumlahkan kan sama aja kayak 2 kalinya sin A cos A. Jadi kita peroleh rumus seperti yang tadi di nomor 1. Kemudian yang nomor 2 di sini ada cos penjumlahan yaitu cos 2A. Rumusnya adalah cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau bisa juga 2 cos kuadrat A dikurangi 1, atau bisa juga 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, bagaimana cara menjabarkan atau cara memperoleh rumus cos 2A? Sama seperti sin tadi, kita tulis cos 2A itu kan sama dengan cos A ditambah A. Nah, tadi kalau cos itu kan formulasinya adalah cos cos sin sin. Nah, jadi kita isi di sini cos A. Cos A karena sama-sama A, ini sin A. Sin A. Kemudian tanda penghubungnya karena di sini plus, kalau dia cos itu kan menjadi lawannya, jadi minus ya.
Cos A kali cos A berarti cos kuadrat A. Sin A kali sin A berarti sin kuadrat A. Nah, dari rumus cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, kalian bisa mengubah menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1 atau menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat A menggunakan identitas trigonometri. Jadi kalian bisa memanfaatkan identitas trigonometri yaitu ini ya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nanti silakan dijabarkan sendiri ya. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga, tan 2A sama seperti yang sudah tadi. Jadi nanti kita jabarin nih. Untuk tan 2A dia kan sama dengan tan A ditambah A. Nanti silakan kalian jabarkan seperti nomor rumus yang berada di nomor 5. Karena di sini kan untuk nomor 5 kan adalah tan penjumlahan ya. Jadi nanti tinggal mengganti B-nya dengan A. Gitu, karena yang di nomor 3 kan tan A plus A. Jadi nanti B-nya yang di sini tinggal diganti A. Nanti akan kalian peroleh tan 2A sama dengan 2 dikali tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Gitu ya. Kemudian di sini ada rumus pengembangan. Oke, ada rumus pengembangan yaitu sin 4x. Sin 4x ini bisa kok diubah ke bentuk 2 sin A cos A. Jadi jangan terjebak dulu. Jangan gini, sin 4x sama dengan 4 sin x dikali cos x. Oh, itu salah besar ya. Jadi sin 4x itu seperti tadi, sebenarnya kan bisa kita ubah jadi sin 2x ditambah 2x. Nah, nanti hasilnya kalau kalian pakai rumus yang tadi sin A cos A ditambah cos A sin A, hasilnya adalah 2 sin 2x dikalikan dengan cos 2x. Jadi kalian perhatiin nih polanya. Kalau di sini 4x jadinya kan 2x, artinya separohnya ya, kayak tadi. Kalau ini 2A jadinya kan cuma A. Nah, artinya kan separohnya ya. Kemudian depannya ini tetap 2, jadi pengalinya tetap 2 gitu. Kemudian kalau sin x depannya x ini kan 1. Nah, berarti nanti rumusnya menjadi 2 sin separohnya 1 kan setengah, berarti 2 sin setengah x dikalikan cos setengah x. Kemudian kalau cos 8x sama aja sih, cos 8x berarti ini polanya di rumus. Kalau ini 2A kan jadinya A juga separohnya, berarti kalau separohnya 8 adalah 4. Nah, untuk cos 2A tadi kan rumusnya cos kuadrat A min sin kuadrat A, berarti kalau cos 8x, cos kuadrat separohnya 8x berarti 4x dikurangi, dikurangi sin kuadrat 4x atau bisa diubah ke 2 cos kuadrat A min 1 berarti 2 cos kuadrat 4x dikurangi 1 atau bisa juga 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4x. Oke, kita lanjutkan ya ke yang berikutnya. Nanti kalau misalkan kalian belum paham bisa di pause dulu kemudian dipahami gitu. Bisa diulang-ulang ya videonya. Kemudian apa sih Pak aplikasi dari rumus ini? Nah, jadi aplikasi dari rumus penjumlahan atau pengurangan sudut adalah bisa digunakan untuk mencari nilai sinus, kosinus, atau tangen dari sudut-sudut yang bukan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa kan kayak 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nih untuk yang A, nah kalian diminta nih mencari nilai dari sin 75 kuadrat. Bisa kalian jabarkan nih. Sin 75 derajat itu kan sama aja kayak sin 75 itu uraikan menjadi penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Nah, 75 kan bisa saya peroleh dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, 45 sama 30 ini kan merupakan sudut istimewa ya. Nah, ini kan berarti sin penjumlahan, berarti pakai rumus yang tadi. Sin A ditambah B yang formulasinya adalah sin cos sin. Tinggal diisi nih, berarti di sini sin 45 derajat, ini cos 30 derajat. Penghubungnya karena ini sin,
maka kan sesuai ya, berarti plus, ini cos 45, yang ini sin 30. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, ditambah cos 45 setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Jadinya adalah setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3, akar 6, kemudian ini seperempat akar 2. Nah, biasanya kalau di pilihan ganda, seperempatnya kan bisa keluar ya, artinya bisa kalian faktorkan, seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Bisa juga, ini kan akar 6 plus akar 2-nya kan di atas ya, jadi bisa kalian kalikan dengan 1. Akar 6 ditambah akar 2 dikalikan dengan 1 kan tetap ya, tetap akar 6 plus akar 2, kemudian penyebutnya adalah 4. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, nah yang B, berarti ini yang B ada cot 165 derajat. Ingat bahwa kotangen itu bisa saya nyatakan sebagai cot 165. Kotangen itu kan kebalikan dari tan. Nah, jadi kalau yang dicari kotangan kalian tidak bisa langsung menggunakan 6 rumus dasar tadi karena rumus tadi kan hanya diperuntukkan untuk sin, cos dan tan. Nah, jadi pertama kalian cari dulu nih berapa nilai dari tan 165 gitu. Jadi ini saya berikan pembatas dulu ya. Oke, kalian cari dulu nilai dari tan 165. Nah, kira-kira 165 derajat ini bisa dinyatakan sebagai apa ya? Nah, 165 itu kan bisa saya nyatakan sebagai 120 ditambah 45. Nah, gitu ya. Kemudian ini kan berarti tan A plus B. Tadi kan rumusnya tan A plus B adalah tan A ditambah tan B per, yang bawah kan tandanya berlawanan ya, berarti 1 dikurangi tan 120 dikalikan tan 45. Nah, yang kalian perlukan sekarang adalah cari dulu nih berapa nilai dari tan 120. Nah, tan 120. 120 itu kan di kuadran 2 ya, bisa diubah menjadi 180 dikurangi 60. Nah, di kuadran 2 nilai tan kan negatif, jadi min tan 60. Ya kan? Karena di kuadran 2 kan tan negatif ya. Kemudian tan 60 itu kan bisa dicari dari sin per cos ya. Berarti sin 60 per cos 60 jadinya ada min di depannya karena asli ada minnya dari atas. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah. Nah, setengahnya kan kecoret. Kan tinggal akar 3. Berarti tan 120 sama dengan min akar 3. Tinggal kita substitusikan ke sini. Tadi tan 120 adalah min akar 3. Tan 45, 1 per 1 dikurangi tan 120 tadi min akar 3. Tan 45 tadi 1. Jadinya min akar 3 plus 1 kan bisa saya ubah urutannya ya. Jadi plus 1-nya di depan jadinya 1. Kemudian min akar 3-nya di belakang. Seperti ini. Kemudian per ini kan 1. Min sama min kan plus. Akar 3 kali akar 1 berarti akar 3. Nah, ingat teman-teman. Ingat anak-anak. Di sini kan masih tan ya tadi. Sementara kita nyarinya adalah kotangen. Ingat, kalau kotangen kan kebalikannya tan. Berarti kalau kot 165 derajat tinggal kita balik aja. Jadi sama dengan 1 plus akar 3 dibagi 1 min akar 3. Nah, bentuk ini sebenarnya tidak masalah, tetapi kurang cantik nih kalau di matematika. Jadi kita kalikan, kita rasionalkan penyebutnya dengan cara mengalikan dengan sekawan. Nah, kalau di sini tandanya adalah kalau ngalikan dengan sekawan, ingat ya, kalian lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya di sini penghubungnya min, berarti nanti sekawannya adalah penghubungnya plus gitu. Jadi nanti 1 plus akar 3 gitu. Jadi nanti sama dengan kalian kalikan ya, 1 plus akar 3 dikalikan dengan 1 plus akar 3, nanti hasilnya adalah 1 ditambah 2 akar 3 ditambah 3. Untuk yang bawah ini kan bentuk A min B dikalikan dengan A plus B hasilnya adalah
A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya kan 1 di sini, berarti 1 kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti akar 3 kuadrat. Oke, kalau kalian hitung nanti, 1 plus 3 berarti 4, ditambah 2 akar 3 dibagi 1 dikurangi akar 3 kuadrat kan 3. Berarti kita peroleh 4 ditambah 2 akar 3 dibagi negatif 2. Nah, kalau penjumlahan seperti ini kan bisa kalian pisah ya. Jadi 4 dibagi min 2 ditambah 2 akar 3 dibagi min 2. 4 bagi min 2 berarti min 2. 2 dibagi min, berarti kan hasilnya nanti min. Jadi min akar 3. Oke, jadi kotangan 165 derajat hasilnya adalah min 2 dikurangi akar 3. Gitu. Kemudian soal yang berikutnya di sini, misalkan X dan Y merupakan sudut lancip. Sudut lancip berarti terletak di kuadran pertama ya. Jadi kalau nanti dia di kuadran pertama artinya semuanya positif. Artinya semuanya positif berarti nanti entah si sin, entah si cos, entah si tan, atau entah kebalikannya sin yaitu kosekan, kebalikannya si cos yaitu sekan, kebalikannya si tan yaitu kotangen, mereka semua akan bernilai positif. Gitu. Kemudian sekarang yang ditanyakan apa nih? Yang diketahui adalah sin X sama dengan 2 per akar 12 dan tan Y sama dengan 2 akar 2. Yang ditanyain adalah sekan dari Y dikurangi X. Ingat, sekan itu kan adalah kebalikan dari cos. Berarti bisa kita tulis 1 per cos dari Y dikurangi X. Jadi kalian tugasnya sekarang adalah mencari cos Y dikurangi X karena seperti yang saya katakan tadi di awal rumusnya kan hanya available atau hanya tersedia untuk sin, cos, sama tan ya. Jadi kita jabarkan dulu cos Y dikurangi X itu kan sama dengan, kalau cos itu formulasinya adalah cos cos sin sin. Nah, dan kalau cos, kalau di sini tandanya minus berarti penghubungnya menjadi plus. Kemudian di sini tinggal diisi. Berarti cos Y cos X ditambah sin Y sin X. Nah, tetapi kalau kalian perhatiin nih, di soal kita kan punyanya cuma sin X sama tan Y. Sementara di penjabaran tadi kita butuh cos Y cos X sin Y sin X. Berarti kalian harus mencari dulu. Nah, ingat di pelajaran kelas 10 ya. Di pelajaran kelas 10 di sini kan pertama nih ada sin X sama dengan 2 per akar 12. Kalian sederhanakan dulu. Akar 12 itu kan sama aja kayak 2 akar 3 ya. Berarti nanti 2-nya kecoret sama dengan 1 per akar 3. Ingat rumus sin itu adalah demi, depan dibagi miring. Setelah itu kalian buat segitiganya, segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku. Siku-siku di sini, kemudian X-nya saya biasa naruh di sini. Nah, kalau saya taruh di sini, berarti kan depannya kan adalah sebelah sini. Miringnya kan berarti sisi miring di sebelah sini. Berarti sampingnya kan di sebelah sini. Depannya tadi kan 1, berarti depannya 1, miringnya adalah akar 3. Kalian bisa mencari nih sampingnya pakai rumus Pitagoras. Kalau yang diketahui sisi miring, untuk mencarinya kan dikurangi ya. Berarti akar dari sisi miringnya dikuadratin, berarti akar 3 kuadrat dikurangi sisi yang lain, yaitu 1 juga dikuadratin. Jadi sama dengan akar 3 kuadrat 3 dikurangi 1, berarti kita peroleh sampingnya sama dengan akar 2. Nah, tadi selain sin X yang diperlukan kan adalah cos X ya. Jadi, cos X itu rumusnya adalah sami, samping dibagi miring. Nah, tadi karena X-nya adalah sudut lancip, berarti kan semuanya positif. Jadi, nanti cos X-nya juga positif. Sampingnya tadi akar 2, miringnya adalah akar 3. Berarti kita peroleh cos X sama dengan akar 2 dibagi akar 3. Kemudian yang berikutnya di sini yang diketahui adalah tan Y, yaitu sama dengan 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 itu kan bisa saya ubah menjadi 2 akar 2 dibagi 1. Ingat, rumus tan itu adalah bisa ya, depan dibagi samping. Berarti kalian buat dulu segitiga siku-siku. Kayak tadi sih sebenarnya. Jadi di sini, maaf ya kalau jelek gambarnya, Y-nya saya taruh di sini juga. Depannya kan berarti di sini.
sampingnya di sini, miringnya di sini. Depan tuh artinya depannya sudut Y ya, berarti kan di sini. Depannya berarti 2 akar 2, sampingnya 1. Untuk mencari miring kan dijumlahin ya. Kalau mencari sisi miring berarti akar dari yang pertama 2 akar 2 kuadrat ditambah sisi yang lain yaitu 1 kuadrat. Jadinya akar 8 ditambah 1 sama dengan akar 9. Hasilnya adalah 3. Kemudian tadi kalian kan mencari sin Y ya, yang dibutuhkan di rumus. Jadi sin Y tadi juga positif karena di kuadran pertama. Sin Y rumusnya sama, depan bagi miring. Depannya Y adalah 2 akar 2, miringnya ketemu 3. Jadi ketemunya 2 akar 2/3. Kemudian cos Y rumusnya adalah sami, samping dibagi miring, sampingnya adalah 1, miringnya adalah 3. Jadi kita peroleh sepertiga. Kemudian bisa kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumusnya kan cos Y. Cos Y-nya tadi sepertiga, cos X-nya tadi akar 2/akar 3. Kemudian sin Y-nya tadi 2 akar 2/3. Sin X-nya tadi adalah sin X-nya yang udah dalam bentuk sederhana 1/akar 3. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti ini akar 2/3 akar 3 ditambah 2 akar 2/3 akar 3. Kan penyebutnya udah sama nih, tinggal kita jumlahin pembilangnya toh. Berarti akar 2 ditambah 2 akar 2/3 akar 3. Nah, akar 2 depannya kan 1. Berarti karena udah sama-sama akar 2, tinggal kita jumlahkan depannya doang, yaitu 1 plus 2, berarti 3 akar 2 dibagi 3 akar 3, 3-nya kecoret, berarti sama dengan akar 2/akar 3. Nah, ingat ini masih cos ya, yang ditanyakan adalah sekannya. Jadi sekan Y dikurangi X, sekan kan kebalikannya cos, berarti kalau cosnya akar 2/akar 3, sekannya adalah akar 3/akar 2. Nah, ini juga kita rasionalkan, kita kalikan dengan penyebutnya kan akar 2. Berarti yang atas kita kalikan dengan akar 2, yang bawah juga harus kita kalikan dengan akar 2. Hasilnya nanti akar 3 dikalikan dengan akar 2 itu kan sama dengan akar 6 ya. Jadi akar 6 per akar 2 kali akar 2 berarti 2. Berarti akar 6 per 2, depannya akar 6 kan 1. Berarti kita bisa tulis 1/2 akar 6. Oke. Kemudian di soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya di sini pada segitiga lancip ABC diketahui cos B ditambah C sama dengan negatif 3/5. Tentukan nilai dari sin A. Oke. Kata kuncinya di sini adalah segitiga lancip ABC. Kalau yang namanya segitiga lancip ini artinya masing-masing titik sudutnya yaitu si A, si B, dan C semuanya adalah sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip berarti tadi kan terletak di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti nanti semuanya bernilai positif gitu. Nah, perhatikan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai dari sin A. Nah, berarti nanti hasilnya juga positif karena A kan terletak di kuadran 1 tadi. Kemudian, perhatikan, di segitiga itu, kalau sudutnya kalian jumlahkan, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau segitiga ABC berarti kan sudutnya adalah A, berarti ditambah B, ditambah C sama dengan 180 derajat, berarti nanti kalau saya mau mencari A, berarti sama dengan 180 derajat dikurangi B ditambah C. Kemudian yang mau kita cari apa nih? Sin A. Berarti sin A sama dengan, tadi kan A juga bisa dinyatakan sebagai 180 dikurangi B ditambah C. Nah, perhatikan di sini. 180 dikurangi itu kan adalah formulasi untuk rumus di kuadran 1 ya, yaitu 180 min alfa. Kalau di kuadran 1, di kuadran 2. Ya, di kuadran 2 ya, karena 180 min alfa. Kalau di kuadran 2 artinya sinnya itu yang positif. Berarti nanti ini menjadi sin positif ya, jadi depannya nggak ada minnya. Sin sudutnya.
sudutnya adalah B plus C, jadi sin B plus C. Nah, artinya untuk mencari sin A sama aja kayak mencari sin B plus C. Kemudian kalian perhatikan tadi yang diketahui. Yang diketahui adalah cos B ditambah C sama dengan negatif 3/5. Oke, negatif 3/5 gitu ya. Jadi nanti bisa kalian cari pakai segitiga siku-siku juga. Oke, tadi kan kalau cos itu kan rumusnya adalah, cos itu rumusnya sami ya. Jadi cos itu rumusnya adalah sami samping dibagi miring. Jadi samping dibagi miring. Jadi kalau sudutnya yaitu B plus C-nya di sini kan berarti depan, samping. Nah, untuk samping, untuk ini nggak usah kalian kasih minus untuk samping sama miringnya, jadi langsung aja 3, berarti miringnya 5. Untuk mencari depan, karena diketahui miring, berarti kan dikurangi ya, artinya yang miring dikuadratin, dikurangi sisi yang lain, yaitu 3 kuadrat, ketemunya 25 kurangi 9, nanti akar 16, ketemunya 4. Jadi nilai sin dari B plus C itu kan rumusnya adalah depan bagi miring, dan depannya itu 4, miringnya adalah 5. Dan positif ya, tadi sin-nya, sin B plus C-nya di sini kan positif ya, berarti ya sudah. Jadi nanti nilai sin A adalah, tadi kan kita peroleh nilai sin B plus C-nya adalah 4/5. Jadi nilai sin A-nya juga 4/5. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, soal nomor 4, yaitu diketahui cos A ditambah B sama dengan 2/5 dan cos A dikali cos B sama dengan 3/4. Tentukan nilai dari tan A dikalikan dengan tan B. Gitu. Nah, tan A dikalikan dengan tan B yang ditanyakan. Nah, perhatikan bahwa tan A kali tan B bisa saya jabarkan menjadi tan A itu kan sin A dibagi cos A dikalikan dengan tan B, yaitu sin B dibagi dengan cos B, jadinya adalah sin A kali sin B dibagi cos A dikalikan dengan cos B. Nah, sekarang perhatikan nih, di soal yang diketahui adalah, di soal udah ada nih cos A cos B-nya sama dengan 3/4 ya nilainya. Berarti yang belum ada adalah sin A kali sin B. Kemudian kalian perhatikan yang diketahui, cos A ditambah B sama dengan 2/5. Nah, cos A tambah B itu kan formulasinya cos dikurangi sin. Berarti cos A cos B dikurangi sin A sin B. Tadi berapa hasilnya? 2/5. Kemudian cos A kali cos B-nya kan 3/4. Jadi 3/4 dikurangi sin A kali sin B sama dengan 2/5. Kemudian min sin A sin B saya pindah ke ruas yang kanan, jadinya kan plus ya. Jadi sin A sin B ini tetap 3/4. Kemudian 2/5-nya saya pindah ke kiri, jadi min di sin A sin B. Kemudian penyebutnya menjadi 20. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. Kita peroleh nanti nilai dari sin A sin B adalah 7/20. Kemudian tinggal kita substitusikan ke yang ditanyakan. Sin A sin B berarti 7/20 per cos A cos B-nya tadi adalah 3/4. Nah, jadinya kan sama dengan 7/20 dikali 4/3. Dicoret, berarti ketemu 5. Jadinya 7/15. Jadi nilai tan A kali tan B adalah 7/15. Oke, soal yang berikutnya di sini diketahui cos C sama dengan 3/5 dengan C merupakan sudut lancip. Oke, lagi-lagi sudut lancip berarti dia nanti terletak di kuadran 1 ya, artinya nanti semuanya positif. Yang A yang ditanyakan adalah tentukan cos 2C. Oke, bisa kita jabarkan ya, cos 2C itu bisa pakai rumus yang
2 cos kuadrat C min 1. Tuh. Nah, kalau pakai rumus ini berarti 2 dikali cos C-nya kan 3/5. Karena ini kuadrat berarti dikuadratin. Jadinya 2 kali 3 kuadrat 9/25. Jadi nanti 18/25 dikurangi 1 itu kan 25/25. Jadi kita peroleh 18 dikurangi 25 berarti negatif 7/25. Atau bisa juga pakai rumus yang cos 2C. Tadi kan ada beberapa alternatif ya untuk rumus cos 2A tadi. Bisa cos kuadrat A min sin kuadrat A. Bisa 2 cos kuadrat A min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi kalian sesuaikan dengan yang ditanyakan di soal atau yang diketahui di soal. Karena yang diketahui di sini cos C, berarti saya pakai rumus yang hanya mengandung cos saja. Atau kalian juga bisa memakai yang cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Dengan catatan kalian harus mencari dulu nilai sin C-nya. Nah, kalau cos C-nya 3/5, nanti pakai segitiga siku-siku ya. Nilai sin C-nya ketemunya adalah 4/5. Jadinya kita peroleh cos kuadrat. Cos C-nya tadi kan 3/5. Berarti 3/5 kuadrat dikurangi sin C-nya 4/5 dikuadratin. Jadinya 9/25 dikurangi 16/25 sama ketemunya adalah min 7/25. Kemudian yang B di sini kalian diminta untuk mencari sin 4C. Ingat tadi kan rumusnya sin 4C adalah 2 sin separohnya ya, berarti 2C dikalikan cos 2C. Nah, di sini kita perlu mencari dulu nilai dari sin 2C. Kalau cos 2C-nya kan udah tahu tadi ya. Nah, kita cari dulu nilai sin 2C. Kalau sin 2C kan rumusnya 2 kali sin C cos C. Tinggal dimasukin 2 kali sin C-nya adalah 4/5. Cos C-nya 3/5 jadinya 24/25. Jadi nilai sin 4C sama dengan 2 sin 2C dikalikan cos 2C sama dengan 2 kali sin 2C-nya 24/25. Cos 2C-nya adalah tadi negatif 7/25. Jadinya 2 kali 24, 48 dikali 7, 28. Oke, 336 karena min berarti min 336. 25 kali 25 berarti 625 gitu. Kemudian soal yang terakhir. Nah, di sini soal yang terakhir ini mengadopsi sebenarnya dari persamaan trigonometri yang sudah kita bahas di bab yang pertama. Nah, tetapi di sini soalnya variasi ya. Jadi soalnya tentukan penyelesaian dari cos 2x ditambah sin x sama dengan 0 untuk x-nya yang terletak di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, di sini perhatikan ada bentuk cos 2x. Nah, bentuk cos 2x itu kan bisa saya ubah menjadi bentuk yang hanya mengandung sin saja. Karena di sini kan disoalkan ada bentuk sin ya. Jadi kalian ubah cos 2x-nya menjadi bentuk sin juga. Tadi kan rumusnya 1 min 2 sin kuadrat X. Kemudian ini ditambah sin X sama dengan 0. Kemudian setelah seperti ini, langkah berikutnya kan adalah dimisalkan. Jadi dimisalkan sin X-nya itu sama dengan A. Jadi 1 dikurangi 2A kuadrat ditambah A sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kan A kuadratnya kan taruh depan, berarti min 2A kuadrat ditambah A ditambah 1 sama dengan 0. Kalau seperti ini usahakan yang depannya A kuadrat ini adalah bilangan yang positif. Jadi kita kalikan semuanya dengan negatif 1, kita peroleh 2A kuadrat dikurangi A dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorin jadinya nanti adalah 2A tambah 1 dikalikan A dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Jadi penyelesaiannya, saya taruh di sini ya. Jadi penyelesaiannya adalah 2A tambah 1 sama dengan 0 atau A dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau 2A plus 1 sama dengan 0 berarti 2A sama dengan negatif 1, A-nya ketemu negatif setengah. Terus kalau udah ketemu A-nya kembalikan ke pemisalan kita tadi. A itu kan tadi adalah sin X ya, jadi sin X sama dengan min
setengah. Oke, sin berapa yang hasilnya min setengah? Karena dia ini sinnya negatif, artinya terletak di kuadran 3 atau kuadran 4. Pilih salah satu. Misalkan saya pilih di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, bentuknya kan adalah min alfa ya sudutnya. Jadi sin X sama dengan sin berapa yang setengah? Itu kan sin 30. Karena yang di kuadran 4 min alfa berarti min 30 gitu. Nah, oke. Jadi nanti kan penyelesaiannya adalah eh, kalau sin X sama dengan sin alfa kan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Nah, di sini kan X-nya kan tetap X. Berarti X alfanya adalah min 30. Jadi min 30 ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 0, nanti ketemunya X-nya adalah min 30 ya. Kalau K-nya sama dengan 1, ketemunya X-nya sama dengan 330. Tidak memenuhi karena sudah lebih dari yang diminta di soal, yaitu X-nya dari 0 sampai 180. Kemudian selain X sama dengan alfa plus K kali 360, penyelesaiannya kan juga bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi ini X. Oke, sebentar. Jadi nanti ketemunya X sama dengan 180 dikurangi alfanya tadi min 30 ditambah K kali 360 jadinya X sama dengan 210 ditambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0 nanti ketemunya X-nya sama dengan 210, juga tidak memenuhi karena udah lebih dari 180. Kemudian sekarang kita bergerak ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua tadi kan adalah A-1-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh nanti nilai A-nya itu sama dengan 1. Jadi kita kembalikan lagi. A tadi kan sin X, berarti sin X sama dengan 1. Sin yang sama dengan 1 adalah sin 90 derajat. Penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 90 plus K kali 360. Nanti yang memenuhi K-nya sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 90. Kemudian yang kedua penyelesaiannya adalah X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Jadinya kita peroleh X sama dengan 180 min 90 ditambah K kali 360. Jadinya X sama dengan 90 plus K kali 360 juga. Kan sama aja sih. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya hanya 90 derajat. Gitu ya. Nah, jadi itu materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa chat di grup WhatsApp ya atau Japri. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.